Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunil Primbon Jowo. Pada kesempatan kali ini Kunil Primbon Jowo akan membahas tentang 6 weton genggam uang di akhir April 2025. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, terlebih dulu Mbak Kunil mendoakan dan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di channel ini. Semoga teman-teman panjang umur, sehat walafiat, dan mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Dan kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Mungkin saat ini di April 2025 banyak orang kesulitan mendapatkan uang. Lapangan pekerjaan semakin sempit, namun yang sudah dapat pekerjaan malah demo yang berakhir ditutupnya pabrik. Tapi 6 weton ini akan mengalami rezeki yang besar, dikutip dari channel YouTube Kunil Primbon Jowo. Yang pertama adalah weton Jumat Wage. Jumat Wage cerdas, dewasa, bijaksana. Mereka lebih mudah beradaptasi dan menemukan kebahagiaan. Dalam proses penyesuaian tersebut, di satu sisi diyakini memiliki banyak sisi positif. Individu yang lahir pada hari ini cenderung memiliki watak baik, suka menolong, dan jiwa lembut. Mereka pada umumnya dikenal sebagai orang yang cerdas dan bersemangat dalam bekerja. Nomor 2 adalah Sabtu Pahing. Disarankan alihkan perhatian pada solusi daripada mengeluhkan apa yang tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi baik pemikiran langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Sabtu Pahing orangnya cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan, wawasannya yang luas. Mereka memiliki rasa percaya diri dengan potensi dan kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan nomor 2 adalah Minggu Pon. Memiliki pemikiran cerdas, bijaksana, dewasa, dan selalu berpikir positif. Sehingga weton Minggu Pon dalam hidupnya setelah bulan April akan mendapatkan kebahagiaan karena ditemukan dalam hal-hal kecil, uang yang banyak, dan kesehatan. Mereka selalu bersyukur, membantu, lebih menghargai setiap momen dalam hidup, selalu meluangkan waktu setiap harinya untuk mencatat atau merenungkan hal yang mereka syukuri, tidak peduli seberapa kecil atau besar. Nomor 4 adalah Senin Legi. Memiliki sifat berinteraksi dengan baik. Rasa simpati yang kuat yang menunjukkan empati adalah elemen penting dari kebahagiaan. Pengasah keterampilan mendengarkan yang baik serta menunjukkan kepedulian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain dapat memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Nomor 5 adalah Selasa Pahing. Selasa Pahing orangnya cerdas, berwawasan luas, sederhana, dan bijaksana. Memiliki kemampuan pengelola emosi dengan bijak. Yang paling menonjol dari dirinya, orangnya cerdas dalam emosional yang tinggi. Saat weton Selasa Pahing bisa mengendalikan dan memahami dan mengatur emosi diri sendiri dengan baik. Mereka akan mampu merespon situasi dengan lebih bijak dan tenang, mampu mengelola emosi yang baik, mengurangi kemungkinan reaksi konflik yang tidak perlu. Nomor 6 adalah Senin Pahing.
Senin Pahing menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pekerjaan atau tanggung jawab lainnya tanpa memberi ruang bagi diri sendiri dapat menyebabkan kelelahan dan stres. Agar kondisi selalu sehat adalah dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Disarankan luangkan waktu untuk beristirahat, menikmati hobi setiap yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan seandainya ada manfaat atau ada manfaat dari video ini, Mbak Guna seperti biasa minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan Mbak Guna selalu mengingatkan, mungkin ada sebagian orang itu tidak percaya dengan primbon Jawa, atau mungkin lebih tepatnya mereka berpikir kalau primbon itu suatu yang sirik, musyrik atau dan lain sebagainya. Dan sekali lagi Mbak Guna mengingatkan ya, ini hanyalah sekedar primbon Jawa. Memang seharusnya kalian itu tidak mempercayainya 100%. Tapi ingat, primbon Jawa ini adalah tinggalan leluhur kita. Jadi jadikanlah sebuah ilmu ya. Ilmu yaitu adalah ilmu titen. Bukan berarti kita harus menyirikan atau mendoakan Tuhan, tapi ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita atau leluhur kita tentang primbon Jawa adalah ilmu titen. Jadi kita setiap kejadian itu bisa meniteni seperti itu ya teman-teman. Namanya juga ramalan itu kadang-kadang ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan kalau ada masalah kecil kalau ada masalah besar diperkecil, dan kalau ada masalah kecil anggap aja tiada. Dan Mbak Guna juga minta maaf atas suaranya yang selalu belepotan, belebet, dan kurang nyaman. Karena kalian sendiri tahu kan, Mbak Guna itu memiliki kekurangan yaitu lidahnya bundel. Jadi kalau ngomong itu memang sedikit agak kesulitan atau suaranya tuh lebih banyak belebetnya seperti itu teman-teman. Dan tapi kalian pasti bisa memahami apa yang Mbak Kunil bicarakan. Dan ya mungkin kalau kita tidak suka dengan sesuatu itu ya cukup di skip aja. Kita ambil yang bagus-bagus, yang jelek-jelek kita buang. Tidak perlu kita saling menjejas atau mencari kebenaran dalam sebuah konten seperti itu ya teman-teman. Intinya kita saling menghargailah seperti itu. Kalau yang bagus kita ambil, yang jelek kita skip tanpa harus melukai siapapun itu. Dan videonya Mbak Guna nggak perlu berlama-lama, sampai di sini dulu, bye bye.